Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pernikahan kami sudah berumur sekitar 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah. Jadi selama 2 bulan ini kita akan berbagi sedikit terkait pengalaman selama pernikahan selama 2 bulan. Pernikahan kami selama 2 bulan. Oke, langsung saja. Jadi pengalaman pertama yang akan kami ceritakan adalah terkait manajemen keuangan. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam dunia rumah tangga saya kira. Iya, rumah tangga baru 2 bulan. Iya, jadi pengalaman manajemen keuangan ini menjadi hal yang sangat penting karena kita harus betul-betul tahu apa kebutuhan kita dan apa kebutuhan kita, apa hobi kita, dan apa hal-hal yang sekiranya memang kita perlu untuk biayai. Yang akan kami ceritakan ini adalah memang teori adalah sebuah pengalaman, bukan berdasarkan teori ideal terkait manajemen keuangan. Tapi yang jelas yang kami rasakan, yang saya rasakan ataupun Teteh rasakan, itu betul-betul memang terkait pengalaman kita selama 2 bulan terakhir. Nah, jadi untuk manajemen keuangan ini, yang pertama yang kita lakukan adalah selama 1 bulan pernikahan pertama, kita itu harus menganalisis atau misal membuat catatan. Iya, buat belajar lagi buat kedepannya. Buat ke depan. Jadi kita harus membuat list catatan pengeluaran selama 1 bulan pertama pernikahan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Mulai dari belanja apa sih? Ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Primer, sekunder ya. Misal kayak kita dalam 1 bulan pertama itu harus betul-betul membuat catatan yang lengkap terkait apa saja sih pengeluaran kita. Misal dari belanja di pasar, semacam kebutuhan makanan kita sehari-hari, kemudian belanja kebutuhan sekunder seperti yang Teteh bilang tadi, yaitu semacam mungkin beli hobi, beli jajan, kalau ada yang suka jajan, yang suka beli buah-buah, yang suka beli mungkin bakso, atau mungkin punya atau hal-hal yang kita harus lakukan seperti healing misalnya, kita setiap malam minggu jalan kemana atau mungkin nonton ke bioskop dan lain-lain. Dalam 1 bulan pertama pernikahan itu harus dicatat. Kebetulan memang kalau di kami yang mencatat itu si dia sih, yang mencatat semua pengeluaran 1 bulan pertama pernikahan kami itu dia. Jadi istri saya ini melakukan pencatatan secara real selama 1 bulan pertama kita menikah. Dan setelah itu, setelah kita tahu betul berapa pengeluaran berapa pengeluaran kita selama 1 bulan, maka yang kedua yang harus kita cari tahu adalah berapa penghasilan kita selama 1 bulan. Kalau kami berdua, kebetulan saya juga kerja, sedangkan dia juga sekarang sudah punya kerjaan. Jadi kita itu harus mengreng-reng minimal penghasilan kita 1 bulan. Jadi setelah kita mengetahui berapa penghasilan kita selama 1 bulan, maka ini yang akan kemudian kita jadikan tolak ukur untuk memanage keuangan kita. Mungkin agak lucu ya, kok baru 1 bulan udah iya sih, tapi kan perlu gitu. Iya, perlu. Jadi setelah kita tahu berapa penghasilan kita, kemudian berapa penghasilan kita, kemudian berapa pengeluaran kita, maka baru kemudian kita mencocokkan bagaimana memplot penghasilan kita dalam 1 bulan ke depan. Jadi dan kita pilih-pilih, oh ternyata ini tidak perlu bulan depan. Betul. Kayak gitu. Saya pikir karena 1 bulan pertama memang kita karena 1 bulan pertama kita itu ada memang beberapa hal yang harus kita beli ya. Yang mana barang-barang itu hanya dibeli pada bulan itu sih. Memang kalau pertama pernikahan ada. Cuman yang perlu kita ketahui adalah pengeluaran pasti yang akan kita keluarkan setiap bulan. Baru kemudian kita akan tahu nih bagaimana memplot penghasilan kita dalam 1 bulan ke depan. Misal kalau kami itu sudah memplot misal budgeting untuk keperluan rumah tangga sekian.
budgeting untuk jalan-jalan sekian, budgeting untuk jajan karena kami berdua hobinya jajan, ya Allah. Jajannya nggak bisa ditahan, nggak tahu kenapa. Jadi kita sudah memplot bahwa jajan itu sekian. Jadi dengan ini akan terarah keuangan kita itu seperti apa. Jadi saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting bagi siapapun di luar sana yang kemudian ingin menikah, maka hal yang dia lakukan harus seperti ini. Karena ini penting. Semisal kita itu ketika kita tahu bahwa misal budgeting keuangan kita, misal di dapur sekian, di hobi sekian, di healing sekian, di jajan sekian. Ketika kita tahu, maka kita akan menemukan bahwa ternyata penghasilan kita dengan segini itu hanya cukup, misal hobi kita hanya sekian, dalam 1 bulan kita hanya melakukan hobi misal hanya sekali. Nah biasanya kita karena hobi, misal kayak hobi kita mungkin camping, hobi kita mungkin apa begitu, nonton mungkin. Jadi kita itu harus, kalau ingin nontonnya misal berkali-kali, berarti kita harus cari penghasilan dari yang lain ya. Iya. Jadi ini kita akan tahu nih bahwa kita bisa melakukan hal-hal lain yang membuat penghasilan kita itu semakin bertambah dengan cara yaitu tadi, manajemen keuangan. Sehingga ini menjadi hal yang menurut saya sangat dasar, walaupun mungkin teori ini tidak ideal, tapi saya pikir pengalaman kami bahwa ini menjadi hal yang dasar untuk dipertimbangkan bagi siapapun yang ingin menikah di luar sana. Begitu. Cuman ini ada satu teori atau saya tidak tahu apakah ini teori atau bukan. Cuman yang jelas ada beberapa anggapan orang yang mengatakan bahwa di dunia pernikahan itu akan ada rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki ini biasanya dia akan datang secara tiba-tiba. Dan nggak disangka-sangka. Jalannya itu dari mana nggak disangka-sangka. Selama 2 bulan pernikahan ini kita sudah 2 kali mendapatkan hal yang min haitsu la yahtasib. Jadi semisal ini barusan bulan ini terjadi. Jadi istri saya itu malamnya menyampaikan ke saya bahwa budgeting keuangan kita sangat sedikit nih. Padahal gajian sekitar 10 hari lagi. Kita betul-betul setelah ngecek keuangan memang tidak cukup untuk keperluan 10 hari lagi. Jadi kita kemudian malamnya itu berdiskusi panjang, kira-kira apa yang harus kita lakukan biar cukup ini sampai 10 hari ke depan. Akhirnya cara kita adalah menghemat stok makanan itu. Iya. Kita mencoba untuk menghemat stok makanan. Akan tetapi di sisi yang lain ada hal-hal yang memang harus kita beli. Sedangkan keuangan kita sudah hampir bahkan tidak cukup ini. Misal bensin kan itu kita harus beli ya. Iya, kan setiap hari kita setiap hari kerja kan pakai bensin ya, pakai motor. Kemudian kebutuhan semacam di dapur itu gas itu kadang-kadang dia suka habis tiba-tiba. Nah, malamnya ini pengalaman real yang saya alami. Malamnya istri saya nyampein bahwa keuangan kita sudah selesai. Sebenarnya ini bukan kesalahan manajemen kita, karena memang kita ada kemarin itu di luar budgeting kita, karena ada hal yang harus kita biayai secara mendadak dan itu di luar ekspektasi kita. Ternyata biayanya cukup banyak, makanya keuangan kita itu jadi patah gitu, agak lumpuh. Jadi untuk mencukupi kebutuhan kita dalam 1 bulan agak kurang, dan sesuai dugaan kita ternyata itu terjadi. Sedangkan kita ini sekitar 10 hari lagi mau gajian dan kemudian kita bingung ini gimana nih, uang dari mana. Nah, pada saat saya berangkat pagi untuk kerja, kemudian saya nyeletuk ini tentang lagi-lagi tentang keimanan sih. Saya nyeletuk dalam hati, mudah-mudahan ya Allah hari ini ada job pekerjaan yang bisa menghasilkan uang secara cepat. Ini modal saya, doa saya berangkat kerja. Jadi saya berangkat kerja, kemudian jam 7 pagi berangkat seperti biasa. Lalu kemudian jam 11 siang. Jam 11 siang saya tiba-tiba di chat salah satu teman kerja.
menawarkan sebuah pekerjaan untuk besok harinya. Ini gila, ini luar biasa banget. Aku nggak nyangka banget aku dapat ditawari job pekerjaan yang kemudian setelah aku ngelakuin pekerjaan ini bayangin hanya ngabisin waktu sekitar 1,5 jam. Pekerjaannya hanya 1,5 jam dan nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat asli, dan diupah dengan sedemikian rupa bahkan melebihi kebutuhan kita dalam 10 hari ke depan. Alhamdulillah. Ini pengalaman yang menurut aku sangat luar biasa sekali. Memang rezeki yang orang-orang bilang dari min haitsu la yahtasib itu asli, itu perlu benar-benar ada dan harus kita yakini bahwa itu memang ada. Saya pikir kuncinya satu adalah memasrahkan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan jangan lupa untuk ikhtiar. Iya kan? Iya. Kemudian pengalaman kita yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang pasangan ketika di awal-awal menikah, yang kedua yang paling penting ini juga adalah mengenali karakteristik pasangan masing-masing. Ini penting, asli ini penting banget. Jadi dalam 1 bulan pertama masa adaptasi kita terhadap pasangan itu adalah suatu hal yang memang mau tidak mau harus kita lakukan. Jadi penting mengenali karakter baik pasangan laki-lakinya ataupun pasangan perempuannya. Jadi dalam keseharian kita itu kita betul-betul harus mengenali karakter pasangan kita masing-masing. Jadi kenapa kita harus mengenali karakter pasangan kita masing-masing? Tujuannya adalah untuk menghindari konflik. Asli, ini tujuannya untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Apalagi selanjutnya kan kita rumah tangga nggak cuma sebentar. Iya, betul. Ini untuk selamanya gitu. Jadi kalau kita hanya dengan satu karakter kita bisa benci atau bisa tidak terima, kan bahaya ya dalam pernikahan. Jadi dalam memahami karakter ini sangat penting untuk kita laksanakan. Jadi memang penting untuk mengenali karakter masing-masing itu, tujuannya lagi-lagi yang seperti yang saya bilang tadi adalah menghindari konflik. Karena semisal kalaupun ada teman-teman di luar sana yang sudah mengenali perempuan pasangannya itu mungkin sudah lama, tetapi itu tidak menjamin bahwa karakternya seperti itu. Contoh misal kami berdua ini dulu sebelum menikah kita satu pondok. Kita dulu satu pondok selama kurang lebih 4 tahun. Kita satu pondok pesantren. Artinya di aktivitas sehari-hari selama kegiatan pesantren kita sudah saling nemu. Tapi kenyataannya ternyata karakteristik kita itu baru kita tahu adalah setelah menikah. Jadi karakteristik pasangan itu baru kita akan tahu setelah menikah. Di situ akan kita tahu semua bagaimana kebiasaan pasangan kita dari mulai dia tidur sampai bangun lagi selama 24 jam. Kita akan tahu. Jadi dengan kita tahu karakteristik pasangan kita, maka kita yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian mengisi kekurangan karakter kita masing-masing. Jadi misal ada karakter yang kurang nih dari sisi perempuan ataupun dari sisi laki-laki, karena memang ternyata yang kami alami ya, bahwa ternyata kami itu punya kekurangan masing-masing. Asli, ini kekurangan yang mana kekurangannya itu tidak sama. Ini jadi lucu gitu. Dan kita baru sadar ternyata kekurangan kami itu tidak sama. Antara satu dengan yang lain itu kekurangannya berbeda. Ini bukan dari segi antara power laki-laki ataupun power perempuan. Bukan dihitung dari segi kesetaraan, tidak. Tapi betul-betul secara sifat. Secara sifat. Ini kita punya kekurangan yang berbeda rupanya. Dan alhamdulillahnya ketika ini kita lakukan, kemudian kita coba berdiskusi bahwa menjelaskan tentang kekurangan masing-masing, kita kemudian berusaha untuk saling menutupi. Ini luar biasanya. Memang pernikahan itu adalah menurut saya sesuatu yang luar biasa. Ternyata yang paling penting yaitu bahwa menikah itu yang dulu saya sering dengar dari
seloyoran di Instagram, nasihat-nasihat tentang pernikahan, tentang mengisi kekurangan. Ternyata saling itu, melengkapi. ternyata itu betul-betul adalah hal yang terjadi di kehidupan kami. Ternyata itu luar biasa sekali, bahwa memang itu yang harus kita lakukan, mengisi kekurangan dan saling melengkapi. Dan lagi-lagi itu terjadi di kami, dan itu sangat luar biasa sekali. Karena ternyata kan dalam pernikahan kita tidak semerta-merta sesuai keinginan kita, betul. sesuai keinginan pasangan kita, tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, disitulah bahwa kita itu harus siap gitu menerima. Kalau tidak siap kan gimana, repot ya? Iya, betul. Gitu. Jadi kelegoan hati itu menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Jadi yang harus muncul ketika kita ingin menikahi atau ingin menikahi seorang perempuan ataupun sebaliknya, maka konteks yang harus kita tanamkan dalam otak kita bahwa kita harus siap menerima segala kekurangan pasangan kita. Ya, ini sebelum menikah kita harus sudah punya keyakinan dan punya kesiapan gitu untuk menerima sisi lain dari pasangan kita. Betul. Ini sebelum menikah, bukan sesudah menikah. Kalau sesudah menikah baru muncul, wah itu kayaknya gimana gitu. Jadi, Oke, mungkin sekian apa yang bisa kami bagikan di 2 bulan pernikahan kami. Untuk selanjutnya akan kami ceritakan di konten bulanan kami selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada dari teman-teman yang ingin menanyakan seputar pernikahan atau pengalaman atau berbagi tips apapun, silakan komen di bawah ini. Demikian, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.